Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noviani Ardi. Saya dosen di program studi hukum keluarga Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang sering kita sebut sebagai PDD UKT-PT sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen di tahun 2022. Spesialisasi saya adalah di bidang filsafat yang merupakan salah satu mata kuliah dasar untuk mengkonstruk keahlian berpikir kritis dan memacu budaya berpikir kreatif di dalam kalangan mahasiswa demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, saya mengajar di beberapa mata kuliah terkait dengan berpikir kritis, seperti filsafat ilmu, mata kuliah epistemologi, dan critical thinking and problem solving. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah filsafat ilmu. Ini adalah mata kuliah wajib yang berbobot 2 SKS di program studi hukum keluarga. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan 3 hal terkait mata kuliah ini, yaitu pertama, deskripsi mata kuliah, yang kedua, learning outcome, yang ketiga, metode pembelajaran. Mata kuliah filsafat ini memiliki signifikansi bagi mahasiswa untuk mengetahui dan memahami konsep dasar proses keilmuan dan dasar-dasar ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini. Bukan tanpa alasan, mata kuliah ini penting, dikarenakan jika kita membaca beberapa literatur, sejak zaman dulu para filosof, ilmuwan, dan agamawan khawatir akan perkembangan ilmu pengetahuan yang tanpa melalui dan memahami dasar-dasar ilmu pengetahuan. Seperti yang kita ketahui bersama, di era disrupsi seperti saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat sekali. Jika kemajuan ini tidak didasari dengan dasar-dasar ilmu pengetahuan yang baik, benar, dan kuat, maka ilmu pengetahuan akan menjadi malapetaka bagi kehidupan manusia di masa yang akan datang. Tentunya ini bertolak belakang dengan hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri, yang salah satunya adalah mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, sejak dini mahasiswa perlu dibekali mata kuliah filsafat ilmu sebagai upaya pemahaman awal dalam perkembangan pengetahuan mereka di kehidupan yang akan datang. Secara garis besar, mata kuliah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagaimana cara berfilsafat, kemudian cabang-cabang ilmu filsafat, hingga manfaat belajar filsafat. Topik yang kedua yaitu dasar-dasar ilmu pengetahuan beserta dengan asumsi dasar proses keilmuan manusia. Dan topik yang ketiga adalah bagaimana nantinya mahasiswa mengetahui konsep dan ilmu dalam agama, sehingga dalam mengembangkan keilmuan ke depannya mereka tetap mengutamakan nilai-nilai agama sebagai dasar pengetahuan mereka. Di akhir mata kuliah filsafat ilmu ini, mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan diharapkan mampu mengerti, memahami, dan menjelaskan beberapa hal berikut ini. Mahasiswa mampu memahami apa itu ilmu filsafat, cabang-cabang ilmu filsafat, dan manfaat belajar filsafat. Kemudian, mahasiswa juga mampu memahami kedudukan antara filsafat
ilmu pengetahuan, dan agama. Kemudian, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan asumsi-asumsi dasar proses keilmuan manusia. Selain daripada itu, mahasiswa juga diharapkan mampu memahami dan menjelaskan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Kemudian, mahasiswa juga diharapkan mampu memahami kerangka dasar teori keilmuan dari beberapa filosof. Mahasiswa juga diharapkan mampu memahami perbedaan antara metode keilmuan antara Barat dan dalam dunia Islam. Yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu merefleksikan filsafat ilmu ini dalam ilmu di bidang hukum keluarga sesuai dengan spesialisasi program studi mereka. Selanjutnya, dalam mengajarkan mata kuliah filsafat ilmu ini, saya menggunakan metode student centered learning atau yang sering kita sebut dengan metode SCL, di mana mahasiswa memiliki kemandirian dan kemerdekaan dalam belajar. Metode ini menggabungkan antara metode ceramah, diskusi kelas, dan penugasan baik kelompok maupun mandiri. Mengingat sejak tahun 2020, Indonesia pada khususnya dilanda pandemi COVID-19 yang juga dialami oleh sebagian besar negara-negara di dunia. Oleh karena itu, selama pandemi COVID-19 ini, perkuliahan dilakukan secara sistem sinkronus atau yang sering kita sebut sebagai perkuliahan daring atau online dengan memanfaatkan platform Zoom Cloud Meeting dan ditunjang dengan Learning Management System atau LMS yang dikembangkan oleh Universitas Islam Sultan Agung yang bernama SIM Unisula. Sehingga walaupun perkuliahan dilaksanakan secara daring, seluruh materi perkuliahan baik dalam mengupload materi perkuliahan dan mengupload link Zoom, pemberian tugas, pengumpulan tugas, ujian tengah semester dan ujian akhir semester, penilaian dan absensi kehadiran dilakukan secara online melalui LMS SIM Unisula ini. Terkait dengan assignment, selain diskusi secara langsung di kelas, saya juga meminta mahasiswa untuk mereview book chapter yang telah saya tentukan sebelumnya sesuai dengan RPS mata kuliah dengan ditulis dalam bentuk esai sepanjang minimal 2-3 halaman. Selain itu, mahasiswa juga saya bagi menjadi kelompok kecil antara 5-6 mahasiswa untuk berdiskusi bersama terkait refleksi filsafat ilmu dalam penerapan problematika ilmu hukum di Indonesia. Lalu mereka menuliskannya dalam satu bentuk paper yang sudah saya tentukan panduan penulisannya. Kemudian mereka diberikan waktu dan kesempatan untuk memaparkan atau mempresentasikan tugas kelompok mereka di akhir pertemuan sebelum ujian akhir semester mata kuliah ini. Kelompok tugas ini sengaja saya bagi dengan harapan kemampuan antar kelompok dalam membuat paper sama rata. Karena sebelum pembagian kelompok ini, saya sudah berusaha untuk mencoba menganalisa kemampuan individu di dalam kelas. Dalam pembagian tugas ini diharapkan mereka juga dapat meningkatkan soft skill-nya, yaitu dapat membangun teamwork, kerjasama di antara mereka dalam mengerjakan tugas paper, dan juga dapat menumbuh kembangkan skill leadership di antara mahasiswa. Selain daripada itu, mahasiswa juga saya minta untuk mereview beberapa materi yang telah disampaikan sebelum ujian akhir semester. Biasanya saya melakukan semacam kuis dengan aplikasi Quizizz
Kenapa saya menggunakan aplikasi Quizizz ini? Dikarenakan biasanya dalam kegiatan review mata kuliah saya ini, saya menggunakan sistem pertanyaan multiple choice. Pada perkuliahan pertama, saya juga menyampaikan kontrak perkuliahan yang disepakati bersama mahasiswa yang mencakup tata tertib perkuliahan. Saya juga menyampaikan RPS, tugas-tugas mata kuliah ini, buku bacaan mata kuliah, dan penilaian akhir. Pada perkuliahan pertama, saya juga menyampaikan kontrak perkuliahan yang disepakati bersama mahasiswa untuk mencakup tata tertib perkuliahan. Saya juga menyampaikan RPS mata kuliah ini, tugas-tugas mata kuliah, dan buku bacaan mata kuliah ini sampai dengan penilaian akhir. Sehingga diharapkan mahasiswa sejak awal perkuliahan telah mendapatkan informasi dan transparansi terkait dengan penilaian. Adapun penilaian dalam mata kuliah ini meliputi 6 komponen, yaitu kehadiran sebanyak 8%, keaktifan di kelas 3%, tugas kelompok 15%, tugas individu 9%, UTS 30%, dan UAS 35%. Baik, setelah ini akan saya tampilkan proses perkuliahan saya di dalam mata kuliah filsafat ilmu ini secara sinkronus melalui platform Zoom Meeting. Berikut cuplikannya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, apa kabar semuanya? Baik ya, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita atau perkuliahan kita dalam mata kuliah filsafat ilmu di semester 2, semester 1 untuk mata kuliah ini. Ya, kita akan membicarakan dan melanjutkan materi kuliah kita tentang asumsi-asumsi dasar proses keilmuan manusia. Yang mana di sini nanti akan kita pelajari terkait tentang sumber ilmu, ya, sumber ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh manusia atau yang sumber pengetahuan manusia itu sendiri. Nah, maka di sini ada asumsi-asumsi dasar proses keilmuan manusia. Karena manusia hidup pasti ada proses pengetahuan yang masuk ke dalam diri manusia ataupun proses keilmuan yang masuk dalam pengetahuan ataupun akal pikiran manusia itu sendiri. Maka seperti biasanya kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, mungkin sebelum saya masuk ke mata kuliah ini, pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang epistemologi. Mungkin ada yang tahu, ada yang masih ingat minggu kemarin mata kuliah epistemologi. Nah, epistemologi itu ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi kan, yang menjadi semacam yang telah kemarin kita belajar bersama terkait tentang tadi. Maka epistemologi itu ada yang masih ingat? Saya Ustaz. Oh, oke. Monggo Dewi. Apa Mbak Dewi, apa yang jenengan masih ingat terkait tentang epistemologi ini? Ya. Epistemologi itu diartikan sebagai teori pengetahuan. Secara terminologis, epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas sifat dasar, sumber, dan validitas pengetahuan. Menurut Hunex, epistemologi fokus di mana manusia memperoleh pengetahuan atau sumber pengetahuan itu. Oke. Baik. Makasih Mbak Dewi. Jadi apa yang Mbak Dewi sampaikan tadi bahwasanya epistemologi adalah berarti sebagai teori pengetahuan, seperti itu ya. Teori pengetahuan. Artinya teori itu adalah cara,
Bisa jadi bagaimana kemudian ataupun metode lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, ya, teori pengetahuan. Maka tadi apa yang disampaikan Mbak Dewi itu sendiri itu adalah menggunakan kata-katanya tadi menurut beberapa pendapat daripada filosof ataupun yang mendefinisikan epistemologi tersebut. Maka bagaimana fokus bagaimana manusia itu memperoleh pengetahuan. Artinya bagaimana metode yang dipakai manusia untuk mendapatkan pengetahuan itu sendiri. Itu yang disebut sebagai epistemologi ya Mbak ya. Gitu ya Mbak Dewi. Mungkin ada yang lain yang bisa menyampaikan apa sebenarnya epistemologi, bagaimana cara kerja ya, atau untuk apa epistemologi itu dipakai dalam mendalami ataupun mendapatkan ilmu pengetahuan. Kalau tadi kan sudah jelas, yaitu apa, untuk membantu manusia ataupun sebagai metode untuk mendapatkan manusia itu mendapatkan suatu ilmu pengetahuan. Ada yang lain mungkin untuk kegunaan daripada epistemologi itu sendiri? Nah, sebelumnya saya akan menerangkan capaian pembelajaran mata kuliah filsafat ilmu seperti yang sudah saya sampaikan juga di awal perkuliahan ataupun di kontrak perkuliahan, yaitu setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu memahami sumber ilmu pengetahuan ya. Adapun subcapaian pembelajaran mata kuliah ini kita akan fokuskan ke dalam asumsi-asumsi dasar keilmuan manusia, yaitu yang terdiri dari 4 aliran tadi. Ini aliran yang sangat besar, yang sangat terkenal ya, sangat terkenal sekali di berbagai macam buku filsafat ataupun beberapa banyak ilmu pengetahuan ataupun di dunia sains ini. Aliran ini sebenarnya pada dasarnya itu sering dilakukan dan sering dilaksanakan. Nah, alirannya adalah aliran empirisme, kemudian rasionalisme, positivisme, dan intuisionisme. Nah, ini jadi diharapkan nanti di akhir mata kuliah ini mahasiswa ini mampu menjelaskan terkait tentang asumsi-asumsi dasar keilmuan manusia yang meliputi 4 aliran ini. Ya, teman-teman. Nah, yang pertama nih, aliran empirisme. Nah, saya tanya dulu, ini buah apa? Nih, buah apa, Mas? Mbak? Jeruk, Ustaz. Jeruk. Jeruk apa? Siapa ini? Jeruk nipis, Ustaz. Ini siapa yang menjawab? Tolong rasain biar saya juga dapat menilai daripada keaktifan di kelas. Siapa tadi? Ini jeruk apa, Mbak, Mas? Jeruk nipis, Ustaz. Oh, Mbak Kendall Clara. Oke, jeruk nipis ya. Ya. Sering makan jeruk nipis. Kalau pakai soto, Ustaz. Kalau pakai soto, oke. Iya. Selain menggunakan soto untuk soto, biasanya jeruk nipis itu diseduh dengan apa ini? Dicampur seduh dengan air biasanya kan? Ya, biasanya orang buat Kecap, Ustaz. wedang. Gimana, Kecap. Aziz? Mas Aziz? Sama kecap, Ustaz. Sama kecap. Buat Gitu penyembuhan ya. batuk, Ustaz. Penyakit Oh, batuk. Oh, ini obat tradisional, ya, jamu tradisional. Oke, kalau saya tanya teman-teman semuanya, rasanya jeruk nipis itu apa sebenarnya? Kecut Kecut. masam, Ustaz. Masam kecut gitu ya. Kata Aziz atau Mas Aziz atau Mbak Kendall itu kecut atau masam. Kecut pakai banget. Oh, kecut. Oke banget. Sekarang kalau misalkan saya bilang jeruk nipis itu manis, kira-kira protes enggak? Protes, Ustaz. Protes Tidak ya. sesuai dengan aslinya. Dengan saya aslinya. Jadi berarti ini sepakat ya, sepakat kalau memang jeruk nipis ini rasanya masam ya. Oke, saya kunci. Kemudian yang kedua, nah ini rasanya apa ini? Cabai keriting itu kalau dimakan rasanya apa? Pedes, Ustaz. Pedas. Anda pedas ya? Agak pedes, Ustaz. Agak pedas. Wah, ya, kata Mas Khairul Razi itu agak pedas. Berarti tingkat kepedasan lidahnya itu bermacam-macam ya manusia ini. Ada yang pedas, maka biasanya kalau misalkan teman-teman makan siang di kampus itu ada namanya nasi ayam geprek. Nah, ini kan pakai level. Nah, kan ada yang 1, 2 sampai nggak tahu itu saya nggak hafal. Nah, artinya kalau misalkan cabai keriting ini atau lombok keriting ini dimakan, ini pedas ya, bukan manis kan?
Atau bukan pahit? Atau ada yang pernah mau merasakan cabai keriting ini rasanya ya manis-manis kok Pak? Enggak ada ya. Maka ini sepakat ini, Mas Fawaz, benar rasanya pedas. Benar, Sat. Pedas, Sat. Benar ya. Iya, Sat. Oke, selanjutnya saya mau nanya lagi nih. Nah, ini apa ini? Api unggun kan? Api unggun. Kalau misalkan kita hitung zaman dulu kita itu pramuka, ya kan? Biasanya di malam hari kita mendirikan api unggun. Api unggun itu jadi bersumber daripada kayu-kayu yang ditata kemudian diberikan api, kemudian sangat-sangat besar sekali apinya. Ketika kita mendekat ke api unggun tersebut, apa yang kita rasakan? Dinginkah, pedaskah, atau masamkah? Masih apa? Rasanya panas kan? Rasanya panas kan? Nah, rasanya panas ini ya. Jadi api itu di mana-mana rasanya panas. Kecuali kemudian mukjizat daripada Nabi Ibrahim ya, yang mendingin apinya. Nah, kemudian yang terakhir ini ada es batu. Ya, ketika teman-teman megang atau misalkan langsung makan es batu itu, apa yang dirasakan? Berbeda dengan api pastinya. Rasanya apa? Dingin kan? Ada enggak es batu yang rasanya panas? Enggak ada, ya kan? Enggak ada ya. Kalau ada saya mau pesen itu. Tapi pengalaman Indrami baginya itu belum jelas ataupun kacau. Tadi rasanya kok nggak enak ya makan, padahal ini makan yang lezat. Lidah tidak bisa enak, sakit perasaan ini AC tapi merasanya itu kan panas segala macam. Nah, ini indera kacau ini. Nah, itu kemudian diolah, perlu akal untuk mengolahnya. Oh, memang wajar kalau misalkan pakai di ruangan AC tapi kok menggigil panas, merasa panas, ya memang kondisi badan tidak normal. Nah, ini jadi adalah saling bersinergi, berusaha untuk mensinergikan antara empirisme dengan akal atau dengan akal. Nah, tapi pada dasarnya sinergitas atau kerjasama ataupun kolaborasi ataupun saling menyempurnakan antara aliran empirisme dengan aliran yang rasionalisme ini ada satu hal yang positif, yaitu adalah menghasilkan metode sains atau scientific method yang kemudian melahirkan yang disebut sebagai pengetahuan sains atau yang kita sebut sebagai ilmu pengetahuan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini. Jadi ini salah satu bukti positif daripada aliran rasionalisme yang dia tadi. Dia bukannya menafikan aliran empirisme, tapi dia ingin menyempurnakan dan mengkerjasamakan. Indra itu juga penting untuk sebagai sumber pengetahuan, tapi juga harus diolah kembali dengan akal, biar bisa diterima dengan akal. Ya, kalau hanya indra saja ya orang tidak bisa ini ya tadi salah paham akhirnya. Indranya salah, akhirnya dia salah paham. Tapi begitu diolah di otak, ya wajar kalian kondisi badan itu lagi tidak sehat, maka indra-indra itu juga tidak bisa bekerja secara sempurna. Nah, tapi ini juga mempunyai kelemahan, teman-teman semuanya. Indra dan akal itu tidak mampu untuk mengetahui hal yang abstrak. Dari 4 aliran yang sudah kita pelajari, maka pada hakikatnya manusia itu memperoleh pengetahuan dari 3 cara. Ya, ada yang bisa mungkin menyebutkan apa? Empirisme, ada rasionalisme, ada positivisme, ada impresionisme. Apa kira-kira hakikatnya manusia itu memperoleh pengetahuan dengan 3 cara apa saja kira-kira? Kalau tadi empirisme, positivisme itu lebih kepada apa? Ada eksperimen, kemudian ada apa? Mas Imam, rasionalisme dengan apa tadi? Dengan pengalaman Ustadz, eksperimen. Dengan pengalaman. Oke. Terus ada juga dengan akal atau ilmu pengetahuan. Oke, dengan akal. Kemudian ada lagi? Satu lupa Ustadz.
Ada yang menambahi yang terakhir tadi dengan apa? Mendapatkan pengetahuan dengan apa tadi yang terakhir? Dengan apa? Intuisi kan. Nah, jadi pada hakikatnya seperti inilah. Ya, pada hakikatnya manusia itu memperoleh pengetahuan dengan 3 cara, yaitu cara sains atau ilmu pengetahuan, yaitu empiris dan logis, itu pengindrawi dengan akal. Kemudian cara filsafat, yaitu dengan logika ataupun akal. Nah, cara latihan rasa, itu yang tadi kasyaf itu, yang mujahadah ataupun tazkiyatun nafas atau riyadhah batiniyah segala macam untuk menghasilkan ilham ataupun petunjuk daripada Allah untuk menggambarkan sesuatu pengetahuan yang sempurna dan bisa jadi tidak bisa menembus atau tidak bisa diketahui dengan akal pikiran ataupun indrawi, tapi bisa hadir dari petunjuk daripada yang di atas, seperti itu. Setelah ini kita akan belajar mengenai hakikat, metode, dan nilai suatu ilmu pengetahuan. Maka PR-nya, tugasnya adalah silakan teman-teman cari dalil nakli ya, dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang konsep ilmu. Itu kan banyak ya. Nanti diinventarisir saja konsep adab, ya, konsep keadilan, konsep persaksian dalam Islam. Karena nanti di akhir mata kuliah ini kita akan coba merefleksikan daripada apa yang sudah kita pelajari terhadap penerapan ilmu hukum di Indonesia, karena teman-teman itu juga di prodi hukum keluarga. Maka bagaimana sebenarnya kesaksian dalam perspektif agama, pendekatan teori filsafat ilmu seperti apa, konsep keadilan itu seperti apa, kemudian adab dalam mencari ilmu itu bagaimana, ataupun konsep ilmu itu seperti apa dalam agama Islam. Nah, itu nanti kita akan mencoba menginventarisir, teman-teman silahkan dicari dalil-dalilnya yang ada dalam Al-Quran dan hadis, nanti dikompilasi saja, kemudian nanti bisa pertemuan berikutnya disampaikan dari setiap temuan-temuan atau yang sudah diinventarisir dari teman-teman semuanya. Yang telah kita saksikan bersama adalah cuplikan ketika saya mengajar mata kuliah filsafat ilmu, khususnya pada pertemuan ke-6. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.